Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa asdan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi. Sudah kita sampaikan bagaimana masih di surat Asy-Syu'ara ya, bagaimana akhirnya dua golongan, yaitu golongan Bani Israel dan Nabi Musa serta Harun, dan golongan lain yaitu golongan Firaun dan pengikutnya, pasukannya, saling bertatap muka atau saling melihat ya. Dan keputusasaan jelas terlihat di kaum Bani Israel, bahkan menyatakan kita pasti akan tersusul. Namun dengan keyakinan Musa alaihissalam, Nabi Musa dengan tenangnya mengatakan innallaha ma'i, Allah bersamaku ya, saya din, pasti akan diberi petunjuk ya. Lalu diwahyukan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan terbelahlah lautan ya, menjadi dua gunung, seperti dua gunung yang besar. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-46 surat Asy-Syu'ara. Ayat ke-46 surat Asy-Syu'ara ya, 13 Agustus 2020 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azlafna thammal akharin, maka kami dekatkan di sana ya, golongan yang lain. Golongan yang lain siapa? Yaitu Firaun. Jadi kami dekatkan golongan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, tergambar oleh kita bagaimana Fir'aun ini terbengong-bengong, dan mungkin pasukannya melongo gitu ya, melihat hal yang sangat menakjubkan ya, mukjizat yang luar biasa ya, dan mungkin belum pernah terfikir oleh mereka. Sampai hari ini pun masih diperbincangkan bagaimana lautan bisa terbelah, dan diobrolin orang sampai bertahun-tahun ya, ribuan tahun setelah itu ya. Kalau Nabi Muhammad lahir di tahun 500 atau 600 Masehi ya, Nabi Isa lahir di 1 Masehi, dan ada mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum Nabi Isa. Mungkin ratusan tahun. Berarti udah 2000 tahun lebih. Ya, tetap diperbincangkan gimana Musa membelah, Nabi Musa dengan izin Allah membelah laut. Dan pasti mereka bengong, matanya menatap ke depan sembari mungkin nganga begini ya, gitu. Saya kurang pandai kalau memperagakan orang bengong. Dan terbelalak, mungkin kaget ya. Dan pasti Firaun dan pasukannya sudah berpikir bakal menghancurkan Musa. Inilah hari terakhir dia ada di bumi. Dan dari sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan. Artinya memang mau tidak mau Firaun itu yang ada di pikiran dia ya mengejar. Dia udah gak mikirin lagi itu laut terbelah, yang penting Musa mati gitu aja.
wa aslafna thammal akharin. Jemaah kampung takwa Asten rahimakumullah, siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini ya. Firaun mendekati, datang ke laut yang terbelah. Berarti ada jeda kan, ada jeda waktu ini. Sementara Musa udah mungkin setengah berlari jalan ke mana, melewati lautan tersebut. Butuh waktu kan. Ya. Sementara kita lanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-65. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dia seluruhnya, diselamatkan Allah, sudah sampai ke tepian. Nah ini babak-babak akhir pertandingan besar antara Musa dan Firaun, antara orang yang menganggap dirinya Tuhan ya, dan orang yang menyembah Tuhan semesta alam. Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Nah ini penting bagi kita bersama ya, bahwa selain Nabi, ada Kang Imam, sehat Kang Imam. Kayaknya sekarang semangat untuk menjadi penyembelih halal ya. Mudah-mudahan keterampilannya bermanfaat bagi umat. Dari Bekasi. Nah, penting bagi kita untuk menjadi pengikut kebaikan, termasuk pengikut Musa ini, ya. Jadi diselamatkan siapa? Musa dan pengikutnya. Kan nggak mungkin Musa sendiri juga, ya. Ada pengikutnya, ada Harun di situ, dan ada Bani Israel yang apa? Yang diperbudak oleh Firaun. Ya. Makanya kalau dalam kebaikan itu, ya, jalan menuju Allah itu, paling tidak kita mengikutilah. Mungkin kita tidak bisa menganjurkannya, tapi mengikutilah palingnya, ittiba ya. Mengikuti Rasul ya. Nah itu Musa itu Rasul ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kapan main dan nginep lagi nih Bogor? Jadi pengikut kebaikan ya, penting ini. Kenapa? Itulah cara untuk diselamatkan Allah ya. Di sini disebutkan wa anjayna Musa ya, wa man ma'ahu, dan siapa yang bersama dia. Hanya penting untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh ya. Kepada orang-orang yang ketika kita bergaul dengan dia, kita jadi soleh gitu ya. Makanya Nabi menggambarkan, walaupun bukan berarti menjelek-jelekan satu profesi, antara minyak wangi dan pandai besi. Di sini ada ya tukang pandai besi. Kalau minyak wangi paling enggak baunya kalau pandai besi paling nggak asap dan panasnya terasa gitu. Jadi penting untuk memilih kawan, penting untuk memilih siapa yang kita dekati. Bukan berarti pilih teman, lalu orang-orang yang benar aja yang dihubungi, bukan semuanya. Tapi kita memilih untuk meningkatkan keimanan. Jamaah kampung takwa dan rahimakumullah, selamatlah Musa dan Bani Israel seluruhnya ajma'in. Dan ayat selanjutnya, ayat ini yang menjadikan kita teringat betul bahwa dunia itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ya. Kekuatan harta, kekuatan fisik, ya, kekuasaan itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya. Ayat ini di ayat yang ke-66
Tsumma aghraqnal akharin, lalu kami tenggelamkan yang berbeda, orang golongan yang lain. Siapa golongan yang lain? Yaitu golongan Firaun. Mati tenggelam. Tragis akhir hidup orang yang mengaku Tuhan. Tragis, dimakan lautan. Di ayat yang berbeda itu, riwayat yang berbeda dikatakan, baru dia ngomong tuh ketika udah tenggelam, baru dia ngomong amana bi rabbi Musa wa Harun, ya, Rabbul alamin. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun, aku beriman kepada Rabbul alamin. Ya udah nyawa di kerongkongan, udah nggak ada taubat. Ya. Betapa lemahlah manusia ini. Cuma hanya karena merasa tinggi dengan hartanya, merasa tinggi dengan kekuasaannya, merasa tinggi dengan kemampuannya, merasa tinggi dengan kelahirannya, ya, merasa tinggi dengan ketampanannya, nggak ada apa-apanya di mata Allah. Apa kurangnya Firaun? Ya, ini orang diktatornya luar biasa ini. Di zaman sekarang nggak begitu kelihatan lah diktator ya, sampai membunuh orang, ya. Anak laki-laki yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, dipotong kepalanya, rakyatnya nggak bisa ngomong apa-apa. Coba, berarti diktator sekali ini, ya. Penguasa bengis, kejam. Dia sudah berada di puncak penguasanya, kekuasaannya sudah berada di puncak, ya. Tapi hilang, ya. Ditelan air, dia minum air, ya. Dengan satu makhluk Allah yang namanya air lewat, ya. Banyak caranya Allah itu menghancurkan orang, ditenggelamkan di tanah. Ada yang kena suara yang menggelegar, ya. Ada yang ditimpa batu, ya. Ya. Itu alfil, kita sering apalin bi ashabil fil, ya. Bagaimana dia ditimpa batu-batu min sijil. Ada yang ditimpa batu. Jadi gampang aja Allah kalau sudah punya rencana, ya, menenggelamkan orang-orang yang memang layak tenggelam. Ini dengan air aja, ya. Padahal kan laut itu indah, ya. Orang-orang yang dekat gunung nih, kayak suasana Bogor itu senang dengan laut, ya. Beda dengan daerah yang agak panas, ya, senang ke arah gunung. Tapi orang-orang Bogor itu senang dengan laut, ya. Mantai itu senang sekali, gitu. Makanya ketika Lebaran itu banyak sekali itu di Pelabuhan Ratu, ramai lah orang-orang sampai macet. Laut yang demikian indah bisa menjadi yang menghancurkan, ya. Teman-teman di Indonesia itu banyak belajarlah terhadap bencana, ya, karena memang salah satu pusat bencana, ya, negeri bencana, ya. Barusan kemarin, ya, 2 hari yang lalu, kemarin saya lupa, ada juga warga yang gimana caranya, ya, untuk menangani longsornya sebelah ini. Karena kampung kita, Kampung Astan ini berdiri di dataran yang ujung-ujung kampungnya itu ada di tempat yang memungkinkan untuk longsor. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Dan kita juga harus ada usaha-usaha untuk itu, gitu, ya. Menjaga lingkungan dan sebagainya. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, tsumma aghraqnal akharin, ditenggelamkan. Mungkin dia megap-megap gitu. Siapa? Si Firaun. Manggilin siapa namanya? Manggilin teman-temannya, sama megap-megap juga tenggelam. Tidak disebutkan siapa yang bisa berenang. Tapi kalau udah kena ombak, nggak usah gede-gede sebenarnya ombak, tenggelam 2-3 meter atau 1 meter aja tenggelam, mati bisa, ya.
Banyak tuh kasus orang tenggelam di misalnya di kolam renang, padahal nggak, cuma paling 2 meter ini, tapi 2 meter kan diri nggak bisa. Ya. Mati di lautan, dimakan lautan. Tragis kisahnya si Firaun, kisah orang-orang yang sombong ya. Kita mau ikuti Firaun? Ya, tidaklah, tak maulah kita. Ikutlah Musa. Cuma ngikut Musa juga banyak ujiannya, nggak bisa setengah-setengah. Nanti ada lagi cita-cita itu ujiannya. Bagaimana udah nyampe sana, kehausan, kepanasan, diminta sama anak buahnya, wal Musa mana kita nggak dapet. Ya. Mudah-mudahanlah tenggelamnya Firaun ini menjadikan kita ingat kembali betapa lemahnya manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.